Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deza Abdullah Vanessa akan membacakan tugas saya yang berjudul Healthy Care Home Service. Healthy Care Home Service. Pergeseran paradigma pelayanan kesehatan global saat ini mulai bergerak dari hospital-based care atau berbasis rumah sakit menuju berpusat pada pasien. Salah satu manifestasi dari perubahan ini adalah meningkatnya permintaan akan layanan healthy care home service atau perawatan kesehatan di rumah. Fenomena ini didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain peningkatan populasi lansia, tingginya prevalensi penyakit kronis yang membutuhkan perawatan jangka panjang, serta perubahan perilaku masyarakat pasca pandemi COVID-19 yang lebih memilih perawatan di lingkungan yang nyaman dan minim resiko infeksi nosokomial. Di Indonesia, layanan home service tidak hanya sebatas perawatan paliatif bagi pasien terminal, tetapi telah berkembang menjadi layanan medis integratif yang mencakup perawatan luka, fisioterapi, hingga pengambilan sampel laboratorium. Perkembangan teknologi digital juga memainkan peran kunci, di mana pemesanan layanan kesehatan kini dapat dilakukan melalui aplikasi, membuat aksesibilitas layanan ini semakin mudah dijangkau. Ruang lingkup healthy care. Yang pertama, pelayanan medis atau keperawatan. Perawatan pasca rawat inap, perawatan luka, pemasangan infus atau kateter, dan pemantauan tanda-tanda vital. Pelayanan rehabilitasi, fisioterapi, terapi wicara, dan terapi okupasi bagi pasien pasca stroke atau cedera. Yang ketiga, pelayanan diagnostik, pengambilan sampel darah, dan pemeriksaan laboratorium dasar di rumah. Yang keempat, pelayanan ibu dan anak, perawatan bayi baru lahir, dan pendampingan ibu pasca melahirkan. Manfaat healthy care home service. Yang pertama, efisiensi biaya, mengurangi biaya rawat inap di rumah sakit yang cenderung mahal. Yang kedua, kenyamanan psikologis. Pasien cenderung lebih cepat pulih ketika berada di lingkungan yang familiar atau di rumah sendiri dikelilingi keluarga. Yang ketiga, pencegahan infeksi, meminimalisir resiko infeksi nosokomial yang sering terjadi di lingkungan rumah sakit. Yang keempat, personalisasi perawatan. Perawat atau tenaga medis dapat fokus sepenuhnya pada satu pasien, berbeda dengan di rumah sakit di mana satu perawat menangani banyak pasien. Yang keenam, tantangan dan tren digitalisasi. Yang pertama, standarisasi kompetensi. Memastikan perawat yang dikirim ke rumah sakit memiliki STR dan kompetensi gawat darurat yang mampu tanpa supervisi langsung dokter di tempat. Yang kedua, keamanan dan legalitas. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bekerja di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Tren kini, tahun 2023 sampai 2025, integrasi dengan telemedicine menjadi tren utama. Dokter spesialis dapat memantau kondisi pasien di rumah sakit melalui video conference, sementara perawat home care menjadi eksekutor. Tindakan medis di lokasi, penggunaan wearable device atau jam tangan pintar pengukur detak jantung atau saturasi yang terhubung ke sistem rumah sakit juga menjadi bagian dari ekosistem ini. Manfaat bagi pasien. Yang pertama, pencegahan infeksi nosokomial. Rumah sakit adalah tempat berkumpulnya berbagai virus dan bakteri. Merawat pasien di rumah secara signifikan mengurangi resiko tertular infeksi sekunder atau healthy care associated infection, yang sangat berbahaya bagi pasien dengan imunitas rendah. Perawatan yang personal. Di rumah sakit, satu perawat bisa menangani 5-10 sekaligus. Dalam home service, perawat fokus 100% pada satu pasien. Hal ini memungkinkan observasi gejala yang lebih detail dan respon penanganan yang lebih cepat jika terjadi kegawat darurat minor. Kesimpulannya yaitu, healthy care home service merupakan solusi vital dalam sistem kesehatan modern yang menjembatani kesenjangan antara kebetulan perawatan jangka panjang dengan keterbatasan kapasitas rumah sakit. Layanan ini menawarkan pendekatan yang lebih humanis, efisien, dan efektif, terutama bagi pasien dengan penyakit kronis lansia.
Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari hasil tugas saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.